Tukar Takdir. Akhirnya aku nonton film bagus cuy. Aku nangis lebih dari sekali waktu nonton film ini. Setelah kemarin ya, niat nonton film buat aku review, dapatnya tuh kurang mulu. Kayak kemarin, Panji Tengkorak, terus ada Kang Solah. Yang dua-duanya bikin aku ngantuk, bahkan sampai ketiduran ya, yang Kang Solah tuh terutama. Dan ini nih, lucu banget, ada komentar netizen, ngira kalau aku ketiduran, itu berarti aku ketiduran full. Jadi nonton tuh nggak selesai, kayak udah nginep aja di bioskop. Gini nih, ketiduran waktu nonton film itu bukan berarti ketidurannya tuh sampai selesai filmnya ya. Aku ketiduran kayak sekedar cuma gini doang nih. Nah, itu udah ketiduran. Aku di film Kang Solah kemarin tuh aku cuma ketiduran 1 sampai 3 menit lah. Jadi aku paling miss beberapa adegan, beberapa dialog. Dan itu aku juga nonton nggak sendiri ya, ada cewekku. Jadi aku diceritain juga bagian tersebut. Dan aku ketiduran tuh bukan karena aku capek banget waktu nonton film, tapi karena memang udah nggak care aja sama karakter yang ada di filmnya. Jadi ya udah pasti ngantuk kan waktu nonton filmnya. Nah, pas sebelum aku nonton film Tukar Takdir ini kemarin, aku juga berangkat udah malam jam 8.45. Datang-datang udah wah ini ngantuk nih, apalagi capek ya udah kerja seharian tuh. Tapi ketika aku nonton film ini ternyata aku nggak ngantuk sama sekali cuy. Aku malah melek, bahkan sampai nangis waktu nonton film ini. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi video kali ini aku Lajunta, orang yang banyak nonton film pesawat jatuh, dan besok banget ini naik pesawat, semoga nggak jatuh. Stop it. Bakal mengkuliti dan nge-review film Tukar Takdir ini. Jadi tonton video ini tanpa skip sampai habis. Jadi gini, aku suka dengan film drama pesawat jatuh. Jadi ada beberapa film yang aku tonton, ada film Flight. Jadi ceritanya pilot maskapai yang suka mabuk dan kebetulan pesawatnya itu mengalami kerusakan dan dia berhasil menyelamatkan banyak penumpang di dalamnya. Itu aku juga udah nangis pas awal film, pas adegan si pilot ngundang pramugari dan sang pilot minta ke pramugari untuk ngucapin biar kedengeran sama black box kalau pramugarinya tuh sayang sama anaknya. Dan aku tersentuh banget di situ ya, aku langsung nangis ya pas pesawatnya lagi turun itu disuruh ngasih pesan ke dalam black box, itu aku tersentuh banget. Terus aku juga suka film Sully. Film yang ceritanya tentang pilot yang pesawatnya itu ketabrak burung dan bikin kedua mesin pesawatnya mati dan terpaksa mendaratkannya di sungai. Ini film berdasarkan kisah nyata dan ternyata memang ini keren banget ya. Dan ternyata nggak ada yang meninggal waktu pesawatnya mendarat di sungai. Dan waktu nonton film ini aku juga nangis, bukan waktu pesawatnya jatuh, tapi waktu di persidangan, waktu pilotnya itu bilang kalau yang bikin selamat tuh bukan dia, tapi semuanya. Semua mencakup kru pesawat yang cepat bantu nolongin dan semua pihak lah. Dan aku tersentuh banget kalau sang pilot tuh ketika ditanya itu menjawab langsung yang dia ingat tuh bukan dirinya sendiri tapi orang-orang lain. Terus aku juga suka film Castaway, film yang ceritanya ada pesawat FedEx yang mengalami kecelakaan dan jatuh ke tengah laut. Di cerita itu yang selamat cuma 1 orang dan terdampar di pulau. Itu gila sih, aku filmnya nangis banget dan aku nangis cuma gara-gara bola voli cuy. Gila, bola voli ditangisi, itu filmnya gila banget. Nah, makanya ketika aku lihat ada film Indonesia yang posternya nunjukin ada pesawat jatuh dengan judul Tukar Takdir, dan aku juga sempat lihat teasernya sekilas, aku langsung wah menarik banget nih. Jarang-jarang ya Indonesia bikin filmnya kayak gini. Soalnya gila aja kan, film kecelakaan pesawat tuh pasti mahal ya. Butuh set yang besar, butuh CGI yang bagus dan lain-lain ya, yang jelas untuk mendukung adegan kecelakaannya tuh bagus. Jadi aku penasaran banget nih filmnya kayak apa. Jadi ya aku memutuskan untuk nonton di bioskop. Dan di sini aku tekankan lagi ya, aku cuma nonton teasernya sekilas dan cuma teasernya doang, nggak nonton trailernya yang lain. Aku juga lihat posternya juga sekilas doang, cuma kelihatan ada 3 orang berdiri di situ di antara reruntuhan pesawat yang kayaknya backgroundnya dibikin pakai AI ya ini ya. Jadi aku nonton film ini tanpa ekspektasi apapun, cuma taunya ini film yang nyeritain Mas Nicholas Saputra yang selamat dari kecelakaan pesawat dan kayaknya gimana nih cara bertahan dari pesawat yang jatuh ini. Apakah dia terjebak di hutan? Apakah ada petualangan survival? Ya. Dan aku juga tertarik banget nih sama judulnya, yaitu Tukar Takdir nih. Apa yang ketukar ya? Dan ada logo pesawat yang ngancurin tulisan takdir di situ. Ini filmnya dari fontnya nih udah kelihatan banget, survival nih kayaknya. Nah, ternyata ada beberapa orang yang kalau lihat teasernya pertama kali itu bahkan ngira kalau ini filmnya bakal ada adegan hantu dan kayaknya horor nih, karena yang di highlight ada beberapa korban yang kayaknya menghantui si Nicholas Saputra di situ. Plus juga kembali lagi ke poster dan judulnya tadi yang kesannya kayaknya serem. Padahal setelah aku nonton filmnya, ini ternyata
karena full drama. Jadi wajar ya banyak orang yang kecewa ketika datang ke bioskop buat nonton film ini dengan setelah nonton trailer dan teaser dan posternya ini mengira kalau ini film yang survival atau bahkan horor, dan kecewa ketika mendapati film mereka tonton ternyata drama. Jadi wajar kalau beberapa orang komen demikian. Bahkan ketika aku nonton film ini sama cewekku juga merasa film ini tuh kurang nilainya. Tapi buatku sendiri ini film malah bagus sih menurut aku. Ya itulah filmnya. Film kan subjektif, orang ngerasainnya beda-beda. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, dan aku mereview film ini tentu saja berdasarkan subjektivitasku. Jadi info aja, aku tuh sebenarnya gampang nangis waktu aku nonton film, terutama film yang berhasil menyentuh hati berdasarkan karakternya. Alias aku tuh paham banget nih maksud karakternya tuh apa di dalamnya. Gimana rasanya si karakter itu. Jadi aku kayak ngerelate banget dengan karakternya. Kadang aku juga nangis terharu, cuma gara-gara adegannya tuh indah banget. Kayak mikirnya tuh gila, sutradaranya kok bisa ya kepikir bikin film yang seindah dan sebagus ini. Jadi aku langsung terharu dengan menangis tersenyum kayak gila sih ini. Ini orang yang bikin gokil sih. Ya itu, aku biasanya nangisnya karena dua hal itu tadi. Jadi kalau kamu nggak nangis waktu nonton film ini dan bilang film ini jelek, ya nggak masalah ya, selera kita mungkin berbeda, nggak perlu saling maksain lah. Oke, aku jelasin sinopsis dari film ini ya. Ceritanya ada Nicholas Saputra yang lagi naik pesawat dan dia duduknya tuh ketuker dengan orang yang harusnya di sebelahnya. Dia duduk di 38D, harusnya di 38C kalau nggak salah ya, angkanya aku lupa. Dan penumpang yang ketuker tuh merasa nggak masalah kayak. Dia bilang ketika Nicholas Saputra tahu kalau kursinya ketuker, si orang yang harusnya duduk di situ itu bilang kalau nggak masalah, biasa aja. Dia duduk akhirnya di kursinya si Nicholas Saputra, dan pesawatnya malah kecelakaan, dan yang selamat malah Nicholas Saputra, dan cuma dia doang yang selamat karena kebetulan dia duduk di situ. Nah, film ini benar-benar nyeritain drama ketika Nicholas Saputra bukan waktu kecelakaannya tapi setelah dari kecelakaannya, yaitu gimana dia menghadapi rasa menyesal ketika dia duduk di kursi yang harusnya milik orang lain, dan gimana dia menghadapi kehidupan setelah itu. Plus juga diceritain juga gimana dia ketemu sama keluarga-keluarga korban yang lain dan gimana dia menghadapi situasi itu semua. Gimana tiap keluarga itu rasanya ditinggalkan kayak gimana. Ya kurang lebih gitu ceritanya. Jadi di video kali ini aku akan nge-review film ini jadi 3 bagian. Yang pertama itu pengemasan. Pengemasan itu mencakup kayak sinematografi, musik, sama set. Terus yang kedua adalah acting. Dan yang ketiga itu adalah cerita. Oke, langsung saja masuk ke bagian pengemasan. Bikin film pesawat jatuh itu sulit banget ya, kita tahu ya. Harus ada adegan pesawat jatuh, dan itu nggak mungkin kan syuting pakai pesawat beneran. Jadi tentu saja dibantu sama teknologi komputer atau CGI, Computer Generated Imagery. Tapi ini film CGI-nya kurang banget. Ada adegan pesawatnya jatuh, kameranya diem aja ya, statis gitu, tapi pesawatnya kayak nggak ada motion blur-nya ya, kayak aneh banget, gitu tuh, kayak nggak real gitu. Belum lagi adegan pesawat itu sumber cahayanya di mana, bayangannya di mana, itu juga bikin kelihatan makin aneh lagi CGI-nya. Plus gerakan pesawatnya kaku, kayak pesawatnya ketika mau jatuh tuh, ketika benar-benar mau jatuh, kayak gerakannya kayak gini nih. Nah, jadi kayak kurva yang dibikin tuh gini gitu, kaku gitu. Dan di tengah itu kayak ada isi-isinya di pesawatnya kayak gitu. Aku nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu ya. Dan beberapa orang yang udah nonton film ini banyak yang komentar kalau wah CGI-nya kayak Indosiar, tapi menurutku ini jauh ya lebih bagus dari Indosiar. Jadi ingat dulu Indosiar pernah bikin film tentang pesawat jatuh juga, dunia terdampar, dan itu ada banyak set pesawat udah terurai atau tercerai-berai jadi beberapa bagian. Tapi tetap menurutku lebih bagusan film Tukar Takdir ini ya. Tapi ada beberapa CGI yang bagus, sayangnya bukan di bagian pesawat tapi di bagian helikopter. Itu waktu helikopter terbang nyari titik di mana pesawat jatuh itu kelihatan bagus lah, oke lah. Apalagi tim CGI-nya bikin ini ya, environment atau lingkungan tuh dibikin pohon-pohon satu-satu. Itu buat orang yang nggak tahu CGI itu pasti ngiranya beneran kok. Oke lah buat CGI helikopternya. Tapi sebagai film yang tema utamanya itu pesawat jatuh, harusnya tim produksi bisa lah investasi atau ngeluarin uang yang lebih banyak untuk adegan CGI ini. Karena nggak cuma kualitas CGI-nya yang bermasalah di sini, tapi juga dari pengambilan gambarnya untuk adegan yang ada CGI-nya ya. Pemilihan lensanya itu aneh. Ini walau 3D itu tetap ada ya, kamera virtual gitu. Pengambilan gambarnya itu juga aneh. Kan biar kelihatan real itu, orang yang nyuting pesawat harusnya tahu posisi kamera lagi di mana. Apakah di pesawat lain yang ceritanya lagi nyuting pesawat itu, atau dari bawah biar makin realistis. Ini nggak tahu nih kameranya itu sebenarnya lagi ditaruh di mana.
kerasa banget yang bikin 3D CGI di film ini tuh jam terbangnya ya masih kurang buat bikin adegan seperti ini. Harusnya PH-nya bisa milih studio 3D CG atau studio visual effect yang lebih bagus lah daripada ini. Tapi untuk set ketika pesawatnya udah jatuh ya, bagian ancur-ancur badan pesawatnya itu aku acungi jempol, bagus banget. Mereka bikin set pesawat yang udah rusak, itu kelihatan kayak bangkai pesawat beneran. Bagus banget lah pokoknya. Tapi sayangnya ketika di syuting, pas adegan pesawatnya terguncang, terkena turbulensi yang bikin pesawatnya terguncang ya, itu kerasa banget kalau syutingnya orangnya kelihatan pura-pura terguncang nih, nggak karena setnya yang berguncang. Jadi cuma kameranya diam, terus digoyang-goyang, orangnya ikutan goyang. Itu kerasa banget di situ. Walaupun udah ditambahin angin-angin ya, biar kesannya tuh orangnya udah dalam posisi miring ya, yang pesawatnya udah mulai miring tuh. Sayangnya gravitasi nggak bisa bohong, jadi kelihatan banget kalau mereka tuh ya udah lagi duduk di tanah datar aja. Kerasa gitu, tekniknya cuma kameranya dimiringin dan gambarnya udah kerasa kalau pesawatnya juga ikutan miring gitu. Tapi acting orang-orang yang lagi dalam posisi pesawat ketarik ke belakang ya, harusnya orangnya kan ketika pesawat jatuh gini kayaknya ketarik ke belakang gitu, kerasa banget kalau mereka settingan banget lah ini pokoknya, karena pesawatnya nggak miring beneran. Ya sebenarnya tahu sih ya kalau aspek tadi itu kerasa kurang. Kita tahu Indonesia tuh teknologinya masih ketinggalan banget sama film Hollywood atau film-film luar negeri lainnya, dan tahu juga budgetnya juga nggak bisa ngalahin mereka. Tapi nih kalau kita maklumin terus ya, sampai kapan kita nonton dengan maklum ya, sampai kapan dong? Iya, kalau di Hollywood ya hanya syuting pesawat kayak gini tuh dibikin tuh set pesawat dinaikin di atas hidrolik kayak simulator pesawat beneran, itu yang bisa goyang-goyang ke sana kemari biar orang di dalamnya beneran goyang beneran, dan itu pasti mahal banget ya. Tapi sebenarnya ada loh banyak teknik lain biar bisa bikin adegan pesawat jatuh itu kerasa lebih oke. Nih ada contoh film Jepang judulnya Godzilla Minus One. Budget secara total filmnya itu udah kecil banget secara internasional, dan secara Jepang itu juga hitungannya kecil. Itu mereka memaksimalkan potensi apapun yang ada di sekelilingnya, teknik persyutingan untuk bisa bikin CGI dan set yang mendukung semuanya biar kerasa realistis dan bagus. Dan hasilnya Godzilla Minus One menang Oscar sebagai film dengan visual effect terbaik. Gila nggak tuh? Ada banyak film lain dengan budget visual effect lebih besar kalah sama si Godzilla yang punya budget sekecil itu. Nah harusnya nih, sayang banget ya, kita tahu keterbatasannya film Indonesia kayak apa, ya carilah orang yang bisa tuh ngakalin keterbatasan ini dan menghasilkan CGI atau set yang lebih bagus lagi untuk mendukung cerita ini. Sayang banget film yang kecelakaan pesawat tapi malah pas bagian kecelakaan pesawatnya tuh kurang banget. Nah untuk sinematografinya, selain bagian CGI itu aku merasa bagus-bagus semua kok. Aku tuh paling suka ada beberapa adegan yang kameranya ditempel buat ngikutin gerakan karakternya, kayak waktu Nicholas Saputra lagi naik kursi roda dan dia jalan, itu kameranya ngikut ngelihatin detail ekspresinya si Nicholas Saputra, dan aku jadi paham banget perasaan apa yang lagi dirasain sama si Nicholas Saputra waktu adegan di film itu. Terus ada juga adegan waktu makan yang di meja makan bareng yang punya tatakan piring yang bisa muter-muter, tuh kameranya ikut muter buat ngeliatin siapa yang lagi ngambil makan dan siapa yang mau ngomong. Dan itu kayak kelihatan rapi banget adegannya karena urutannya tuh nggak terus muter satu arah doang, tapi bolak-balik dan ngikutin siapa yang mau ngomong dan siapa yang mau ngambil makan dengan urutan yang asik banget. Ketika ditonton tuh kayak ngeflow aja, ya natural aja. Tapi nggak tahu nih, entah kenapa aku nonton film ini ngerasa kok pemilihan lensa untuk film ini aneh banget ya. Dan nggak cuma lensa, tapi lighting yang ditata untuk bikin setiap adegan, hampir setiap adegan itu kerasa kok kayak film budgetnya kecil ya, atau film murahan gitu. Berasa kayak nonton tugas anak kuliahan, tapi dengan bintang yang super mahal. Ya sebenarnya nggak masalah kok bikin film dengan kualitas lensa atau tata cahaya yang kayak kerjaannya anak kuliahan tadi, orang ceritanya juga bagus kok. Tapi kalau itu semua lebih bagus, kan hasilnya bakal lebih oke lagi. Orang tiketnya harganya sama kok buat nonton film lain dengan setting lighting dan CGI yang jauh lebih bagus dari itu. Duitnya habis buat CGI kah? Buat bayar aktornya kah? Atau malah buat bayar ormas? Nggak tahu tuh kenapa bisa seperti itu. Terus masuk bagian musik. Untuk bagian musik, itu semua musiknya kena banget, enak banget didengerin, nggak ada yang maksa, nggak ada yang nyuruh kayak, ini lagi sedih nih, nangis lu, enggak. Musiknya nggak ada yang kerasa kayak gitu, semuanya kebikin tuh enak banget, ngeflow dengan perjalanan filmnya, pas banget semua. Sayangnya musiknya masih kerasa generik, alias kerasa ya biasa aja ya, kayak gitu-gitu aja. Tapi semua penempatannya pas banget, jadi menaikkan apa yang dirasakan di tiap adegan, entah itu sedih, entah itu takut yang ada di filmnya tuh,
makin kerasa tapi nggak maksa. Terus ada soundtrack atau OST dari Sheila on 7 yang ketika di film ini tuh ditaruhnya pas banget ya. Banyak film Indonesia tuh maksainnya naruh OST lagu-lagu dari band mana, nggak tahu apakah titipan dari studio musik atau dari publisher musik buat ditaruh di film biar penyanyinya makin laku, aku nggak tahu. Tapi di sini enak banget ditaruhnya. Lagunya itu pakai lagu Temani Aku dan cuma ada itu doang, satu itu doang sepanjang film. Pas banget pokoknya ketika lagu ini diputar, nggak ganggu kenikmatan nonton sama sekali. Bisa bicara sebentar? Oh, di sini? Nah, ada satu lagi hal yang cukup mengganggu di film ini dari aku, yaitu adalah motion grafiknya alias bumper atau animasi judul filmnya yang ditaruh di akhir. Itu maksa banget karena pemilihan fontnya, soundnya, 3D-nya itu nggak pas banget dengan ending yang udah dibikin di film ini. Di filmnya tuh endingnya harapan gue ketika nonton tulisannya cuma tukar takdir. Kebawa gitu dengan emosi yang disampaikan di akhir film. Tapi di sini malah jeng-jeng tukar takdir. Ini bumpernya juga entah kenapa kayak sinetron atau FTV Indosiar banget. Nggak harus gitu sebuah film font yang dipakai di poster sama dengan yang dipakai yang ada di dalam film. Contoh nih, sekelas Avenger aja, poster sama bumper yang ada di filmnya itu beda fontnya. Menyesuaikan emosi atau momen yang ada di film itu. Black Panther juga sama. Di poster seperti apa, di film ketika nongol beda lagi. Bener-bener disesuaikan dengan adegan yang ada di filmnya. Pas banget lah. Dan menurutku tukar takdir harusnya ya tadi ya, cukup tulisan biasa aja, tukar takdir, nggak usah lebay gitu, nggak usah ada logo pesawat pecah, udah sesuaikan aja dengan momen yang ada di filmnya. Itu sumpah ganggu banget, pas ending lagi, kayak udah, dia apaan nih? Sekarang masuk ke bagian acting. Untuk pemerannya ada Nicholas Saputra sebagai Rawa. Dia di sini adalah seorang ahli IT yang kudu keliling ke berbagai kota di berbagai penjuru Indonesia dan harus naik pesawat yang kebetulan duduk ketuker sama orang lain. Terus ada Marsha Timothy yang jadi Dita. Dia sebagai istri dari orang yang harusnya duduk di kursinya Nicholas Saputra. Terus ada Adisti Zara yang jadi Zahra. Dia di sini adalah anak pilot dari pesawat tersebut. Terus ada Miriam Belina yang jadi ibunya Niksap. Ada Marcelia Zalianti sebagai ibunya Zara. Terus ada banyak aktor-aktor lain yang sebenarnya bagus-bagus juga, cuma bukan tokoh utama di film ini. Kayak Ringo, Tora Sudiro, Rivaldo, dan lain-lain. Untuk aktingnya Nicholas Saputra itu aku rasa bagus banget ya. Dia bisa memerankan sosok orang yang bingung ketika dia selamat dari sebuah kecelakaan itu dan merasa bersalah banget ketika dia harusnya tukar tempat duduk dengan orang yang ada di sampingnya. Dan aku paham banget apa yang dia rasakan sepanjang film. Aku aja ikutan berkaca-kaca waktu Nicholas Saputra itu bersaksi di persidangan, kerasa banget tuh emosi yang dirasakan waktu di sana. Kemudian ada Marsha Timothy, ini oke banget. Dia sebagai ibu-ibu yang kehilangan suaminya, yang harusnya duduknya tidak di situ. Dia marah banget dengan Nicholas Saputra, dia marah banget dengan maskapainya yang memberikan uang kompensasi lebih kecil daripada si Nicholas Saputra yang masih hidup. Kerasa banget lah amarahnya, kerasa banget juga rasa kehilangannya dia. Top banget lah aktingnya Marsha Timothy di sini. Untuk Zara di sini aktingnya cukup aja ya. Dia berperan sebagai mahasiswa yang agak nakal nih kelihatannya di sini, dan dia jadi cewek yang lagi stres dan meluapkannya dengan nafsu alias sange ya di sini karena bapaknya meninggal. Cukup aja lah dia memerankan tokoh ini. Terus ada Marcella Zalianti yang jadi ibunya Zara di sini ya, perannya bagus. Dia kelihatan kayak sosok ibu yang kehilangan suaminya sebagai seorang pilot dan belum bisa menerima itu semua. Kelihatan depresi juga di film ini, tapi ya karena ini tokoh nggak terlalu dieksplor di film ini ya udah aktingnya cukup aja segitu. Terus Miriam Belina sebagai ibunya Nicholas Saputra itu aku nggak tahu kenapa ya, entah karena aku pernah nonton sinetron dia yang dulu atau karena mukanya itu emang kelihatan galak kayak memarahin Nicholas Saputra terus gitu. Tapi ya aktingnya ya udah aman-aman aja kok di sini. Ya kelihatan sebagai ibu yang sayang sama anaknya dan nggak tahu harus gimana. Ikut aja pokoknya nge-support biar anaknya cepat sembuh. Nah, tapi ada acting yang bikin aku jengkel, bukan dari pemeran-pemeran utama tapi dari suara, alias suara-suara dari kayak suara operator, suara orang-orang dari menara atau orang-orang dari penerbangan lah yang nggak tahu kenapa ketika nongol di film ini tuh berasa kayak suaranya aja tuh kerasa cuma baca doang gitu, kayak sesuai teks yang dia temuin, emosinya nggak ada dikeluarin sama sekali, jadi nggak natural sama sekali. Bahkan digantiin AI mungkin lebih bagus buat orang-orang itu. Oke, sekarang masuk ke bagian cerita.
Untuk cerita, aku suka banget ya sama ceritanya tentang fokus ke Nick Sub sebagai orang yang selamat dari kecelakaan pesawat yang luar biasa, yang kebetulan dia tukeran kursinya sama orang lain, dan gimana dia menghadapi itu semua dari awal, dari dia jatuh, selamat, sampai sidang, ketemu keluarga korban, ketemu istrinya orang yang tukeran tempat duduknya sama dia, bingung kudu gimana, dan merasa bersalah banget dengan si ibu ini karena harus tukeran kursi sama suaminya, dan segala penyesalan dan kesedihannya tuh diekspor banget di film ini. Nantinya si Nicholas Saputra ini bakal ketemu tokoh-tokoh lain kayak si Zara, yang kalau kamu nonton trailer terbarunya nih, nggak tahu kenapa yang bikin trailernya kok malah mempromosikan romansa dari Zara dan Marsha Timothy, yang spoiler aja nih dikit, nggak ada hubungan apa-apa si Nicholas Saputra sama Marsha Timothy di film ini, adanya sama Zara. Dan beberapa orang merasa kalau romansa ini cukup dipaksakan ya antara si Nicholas Saputra sama si Zara, tapi buatku ketika aku nonton film ini aku merasa aman aja sih. Soalnya memang di dunia nyata ya memang ada kayak orang yang diperankan si Zara ini, yaitu seorang mahasiswi yang emang stres berat menghadapi dunia dan melampiaskannya itu ke ngewe gitu. Dan di filmnya juga si ibunya kayak nggak sengaja nyocok-nyocokin karena Nicholas Saputra sama si Zara itu sama-sama orang IT. Ada juga cerita sampingan, yaitu ceritanya Marsha Timothy yang berusaha menuntut perusahaan biar mendapatkan kompensasi yang lebih layak dan benar-benar tahu siapa yang salah sebenarnya di kecelakaan ini. Tapi karena film ini fokusnya ke Nicholas Saputra ya, aku merasa untuk plotnya Marsha Timothy itu cukup aja, karena ya filmnya kan balik lagi ya fokusnya ke kesedihan dan penyesalannya si Nicholas Saputra menghadapi semua ini. Jadi ya nggak harus kejawab semuanya di akhir ya, walaupun pada akhirnya kejawab ya kecelakaannya penyebabnya apa. Tapi banyak orang tuh merasa bagian itu tuh pengen lebih difokusin lagi, lebih ke tentang gimana pencarian hukum terhadap maskapai yang udah menelantarkan pesawatnya jadi ada kecelakaan. Tapi di dunia nyata banyak juga kan kasus-kasus yang demikian nggak selesai sampai akhir. Jadi ya nggak harus semuanya sampai selesai juga, itu aman-aman aja. Nah, yang aku salut tuh buat riset untuk sistem hukum penerbangannya ada di film ini tuh bagus banget ya, karena diceritakan dengan detail gimana proses sidang dan sebagainya. Jadi aku cukup puas untuk riset di film ini. Dan setelah film selesai aku baru tahu kalau ternyata Tukar Takdir itu diangkat dari novel yang judulnya sama, Tukar Takdir, dan di novelnya tuh ternyata ceritanya ada 12. Nah, film ini cuma ngambil salah satu dari ke-12 cerita itu tadi, jadi masih ada banyak ya cerita-cerita lainnya yang bisa dinikmati. Dan kalau kamu pingin baca novelnya, produknya udah aku taruh nih di bawah sini ya. Dicek dulu aja, siapa tahu harganya lagi murah banget nih novel Tukar Takdir. Dan setelah film selesai, aku juga baru tahu kalau saudaranya itu ternyata Mbak Molly Surya yang pernah ngebikin Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, yang pemerannya juga Marsha Timothy. Dan itu film bagus banget, menang ke berbagai penghargaan. Jadi ya wajar aja ketika nonton film ini aku merasa, wah ini ceritanya oke sih menurutku, wajar aja bagus. Intinya menurut banyak orang, banyak yang merasa itu pingin mengeksplor beberapa tokoh lain di sampingnya Nicholas Saputra biar semuanya bisa lebih terjawab. Tapi buatku yang aku nonton film ini, aku lebih menikmati tentang fokus ke Nicholas Saputranya aja menghadapi ini semua. Toh semuanya juga kejawab, semuanya ada konklusinya, atau semua masalah ada endingnya di film ini. Kesimpulannya nih, film ini skornya menurutku dapat skor di 7,5. Kalau aspek set, aspek CGI-nya jauh lebih bagus lagi, ini mungkin bisa 8, tapi sayang banget ya tadi ya. Bagian situ kurang banget, tapi ceritanya kuat banget, aktingnya oke banget, musiknya oke banget. Jadi banyak kedukung hal-hal lainnya yang menurutku layak banget buat kamu tonton di bioskop. Harapanku dari film ini sih ada banyak film-film lain yang bisa diangkat dari novelnya Tukar Takdir, dan banyak juga film-film lain yang terinspirasi dari film ini, karena film ini berani banget ya bikin tema baru yang cukup sulit untuk dibikin di Indonesia. Dan semoga banyak PH yang bisa bikin film-film yang lebih unik lagi dan bagus juga kayak gini. Jadi skena film Indonesia tuh makin variatif gitu loh. Contohnya ada PH Falcon yang ngebikin Panji Tengkorak, film animasi 2D yang kejem banget. Itu unik banget di skena perfilman Indonesia, dan udah ku review juga di sini nih. Yang aku ngebahas film Panji Tengkorak yang sayangnya ampas banget guys ceritanya. Dan ada juga film lain ku review nih, Kang Solah, yang komedinya entah kenapa nggak masuk ke aku. Bisa kamu tonton salah satu atau dua-duanya. Bagusnya sih dua-duanya ya.